Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ahmadani dengan NIM 24500910076. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis strategis bisnis digital dengan objek aplikasi Premier League. Aplikasi Premier League atau EPL merupakan aplikasi resmi yang digunakan untuk memberikan informasi seputar Liga Inggris secara digital. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana aplikasi Premier League ini menjalankan bisnis digitalnya, mulai dari profil aplikasi, model bisnis digital, supply chain digital, peran SDM digital, sampai pada masalah utama dan solusi yang bisa diterapkan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan profil bisnis digital dari aplikasi Premier League. Nama bisnis digital yang saya pilih adalah Premier League Apps. Aplikasi ini merupakan aplikasi olahraga digital resmi dari Liga Inggris. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah menyediakan informasi resmi, cepat, dan lengkap kepada penggemar sepak bola, khususnya penggemar Premier League. Produk dan layanan yang tersedia di aplikasi ini cukup banyak. Pengguna bisa melihat jadwal pertandingan, hasil pertandingan, live score, klasmen, statistik pemain dan klub, berita terbaru seputar transfer, video, highlight pertandingan, notifikasi pertandingan, dan masih banyak lainnya. Target konsumen aplikasi ini adalah penggemar sepak bola, terutama fans-fans klub Premier League seperti Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, dan juga klub lainnya. Selain itu, targetnya juga mencakup komunitas sepak bola digital pengguna muda. Alasan saya memilih aplikasi Premier League adalah karena aplikasi ini bukan hanya menjadi tempat untuk melihat skor pertandingan, tapi juga menjadi platform digital yang menghubungkan liga, klub, pemain, dan fans secara langsung. Aplikasi ini memberikan informasi resmi dan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengikuti kompetisi Premier League. Selain itu, aplikasi ini menarik untuk dianalisis karena memiliki banyak fitur digital dalam satu platform. Pengguna tidak hanya membaca berita, tapi juga bisa melihat data pertandingan, statistik pemain, notifikasi klub. Jadi, aplikasi ini memiliki fungsi informasi, hiburan, interaksi, dan engagement pengguna dalam satu ekosistem digital. Sebelum ke slide selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu fitur yang bisa mendapatkan hadiah liburan, official merchandise, dan masih banyak lagi yang ada di Premier League, yaitu FPL. Apa itu FPL atau Fantasy Premier League? Definisinya seperti game simulasi sepak bola virtual yang resmi dari Premier League atau Liga Inggris. Perannya seperti bertindak sebagai manajer tim, dan tantangannya menyusun skuad berisi 15 pemain yang nyata dari Liga Inggris dengan modal 100 juta pound sterling. Inti permainnya ya seperti poin tim virtual yang diperoleh pada format statistik asli para pemain tersebut di lapangan hijau setiap pekannya atau setiap game week. Selanjutnya, cara bermain atau aturan utama. Untuk formasinya itu di 2 kiper, 5 back, 5 gelandang, dan 3 penyerang. Dan batasan klubnya maksimal hanya boleh 3 pemain dari satu klub Liga Inggris yang sama. Untuk strategi mingguannya itu memilih 11 pemain utama dari starting line up dan memilih kapten juga yang itu poinnya dikalikan 2 dan juga ada wakil kapten. Jika pemain itu tidak main, wakil kaptennya akan dikali 2. Dan transfer pemain diberikan 1 kali setiap pekan untuk merombak tim atau ada yang lagi cedera atau apa. Selanjutnya, bagaimana poin dihitung? Poin bergerak secara real time mengikuti pertandingan asli di dunia nyata. Jadi poin itu ada positif dan juga bisa jadi negatif. Untuk poin positifnya, bermain di pertandingan itu bisa mendapat 1 atau 2 poin. Mencetak gol itu mendapatkan 4 atau 6 poin tergantung posisi pemainnya. Kalau striker mungkin 4 poin, kalau dari back itu 6 poin. Untuk selanjutnya, membuat assist 3 poin atau tidak kebobolan atau clean sheet itu 4 poin. Dan bonus poin 3 poin untuk pemain terbaik di laga tersebut. Dan juga bisa mendapatkan poin negatif, yaitu kartu kuning, kartu merah 3 poin, kartu kuning 1 poin. Dan juga mencetak gol bunuh diri itu minus 2 poin.
dan juga gagal mengeksekusi penalti itu minus 2 poin. Selanjutnya itu ada senjata rahasia atau chips. Setiap manajer diberikan chips atau bantuan yang hanya bisa digunakan satu kali per satu musim untuk mendongkrak secara tim gratis. Yang pertama itu ada bench boost, itu poin dari 4 pemain cadangan ikut dihitung. Soalnya yang sebelumnya nggak dihitung kalau pemain cadangan. Selanjutnya ada triple captain, itu yang pakai kapten dikalikan 3 poinnya. Selanjutnya ada free hit, mengubah seluruh isi tim secara bebas untuk 1 pekan. Lalu tim kembali ke semula pada pekan berikutnya. Selanjutnya ada wildcard, mengubah seluruh isi tim secara permanen gratis tanpa terkena denda atau pengurangan poin. Selanjutnya adalah hadiahnya. Untuk juara 1 itu ada yaitu FPL Champion, itu mendapatkan liburan VIP 7 malam di Inggris dan 2 tiket nonton langsung pertandingan Liga Inggris, dan juga mendapatkan barang mewah yaitu jam tangan Hublot. Untuk itu juga mendapatkan gadget yaitu laptop atau smartphone yang premium, dan merchandise-nya yaitu bola resmi Nike, game EA Esport, dan paket bingkisan FPL. Peringkat 2 dan 3 dunia liburan VIP 3 malam di Inggris, 2 tiket dan nonton langsung. Gadgetnya untuk peringkat 2 itu laptop smartphone, kalau peringkat 3 itu tablet. Merchandise-nya bola Nike, EA Esport, game EA Esport, dan paket bingkisan FPL. Peringkat 4-20 yaitu mendapatkan merchandise jersey original klub yang bebas milih, jersey latihan Puma, dan bingkisan FPL. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan model bisnis digital dari aplikasi Premier League. Aplikasi Premier League menggunakan aplikasi mobile dan website resmi sebagai platform digital utama. Melalui aplikasi dan website tersebut, pengguna bisa mengakses berbagai informasi tentang Liga Inggris kapan saja dan di mana saja. Cara kerja digital aplikasi ini berfokus pada penyediaan informasi resmi dan peningkatan engagement pengguna. Pengguna membuka aplikasi untuk melihat jadwal, pertandingan, live score, klasmen, berita, video, dan statistik. Dengan begitu aplikasi ini menjadi informasi resmi bagi fans Premier League. Selain aplikasi dan website, Premier League juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, X, YouTube, TikTok, dan platform digital lainnya. Media sosial digunakan untuk menyebarkan konten promosi pertandingan, highlight, berita cepat, dan interaksi dengan fans. Jadi aplikasinya menjadi pusat informasi utama, sedangkan media sosial menjadi saluran penyebaran dan promosi digital. Dalam model bisnis digital ini, fitur FPL juga memiliki peran penting sebagai fitur tambahan. FPL membuat pengguna lebih sering membuka aplikasi karena perlu mengecek statistik pemain, mengatur tim, melihat jadwal pertandingan, melihat kapten, dan mengikuti poin setiap game week. Artinya, FPL membantu meningkatkan engagement pengguna terhadap Premier League. Nilai bisnis dari aplikasi ini tidak hanya berasal dari transaksi langsung seperti marketplace, karena aplikasi IPL bukan aplikasi jual beli barang. Nilai bisnis lebih banyak berasal dari engagement pengguna, loyalitas fans, sponsor, kerjasama media, promosi digital, dan penguatan brand Premier League. Alur pengguna dalam aplikasi ini cukup sederhana. Pertama, pengguna aplikasi. Kedua, pengguna memiliki klub favorit. Ketiga, pengguna melihat jadwal, skor, berita, atau klasmen. Keempat, pengguna mengaktifkan notifikasi pertandingan. Kelima, pengguna mengakses fitur tambahan seperti FPL. Pada slide ini saya akan menjelaskan supply chain digital dari aplikasi Premier League. Supply chain digital pada aplikasi IPL berbeda dengan bisnis e-commerce. Kalau e-commerce biasanya mengelola barang, stok, pemesanan, dan pengiriman fisik. Aplikasi Premier League lebih fokus kepada pengelolaan data dan informasi pertandingan. Sumber data aplikasi ini berasal dari pertandingan, klub, pemain, jadwal, hasil, statistik, berita, video, dan konten media.
Data-data tersebut kemudian diproses oleh sistem digital agar dapat ditampilkan kepada pengguna secara cepat dan akurat. Contoh saat pertandingan berlangsung, aplikasi harus bisa menampilkan live score, waktu pertandingan, statistik, penguasaan bola, jumlah tembakan, kartu kuning, kartu merah, pergantian pemain, hasil akhir pertandingan. Informasi tersebut harus diperbarui secara real time agar pengguna merasa mendapatkan informasi yang cepat dan terpercaya. Alur supply chain digital bisa dijelaskan seperti pertandingan menghasilkan data, lalu data dikumpulkan diproses oleh sistem Premier League. Kemudian ditampilkan melalui aplikasi dan website, lalu akhirnya diterima oleh pengguna. Pada slide kelima, saya akan membahas SDM, keuangan, dan etika digital dalam aplikasi Premier League. Pertama, dari sisi SDM digital dalam bisnis digital seperti aplikasi Premier League, peran SDM tidak hanya berbeda di lapangan atau dalam penyelenggaraan pertandingan, ada juga tim teknologi, tim konten, tim statistik, tim keamanan sistem, tim media sosial, dan customer support. Tim teknologi bertugas memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Tim statistik bertugas mengolah data pertandingan dan performa pemain. Tim konten bertugas membuat berita, video, informasi terbaru. Tim keamanan menjaga akun, data pengguna. Sementara customer support membantu pengguna jika terjadi kendala, misalnya masalah login, notifikasi, atau akses fitur aplikasi. Kedua, dari sisi keuangan digital, aplikasi Premier League memang bukan aplikasi pembayaran seperti marketplace atau dompet digital, namun aplikasi ini tetap memiliki nilai bisnis yang besar. Nilai tersebut berasal dari sponsor, hak siar, kerjasama media, promosi digital, dan peningkatan brand Premier League. Aplikasi ini membantu memperkuat hubungan antara Premier League dan fans. Semakin sering pengguna membuka aplikasi, semakin tinggi engagement dan loyalitas fans. Hal ini dapat meningkatkan nilai komersial Premier League di mata sponsor dan mitra bisnis. Ketiga, dari sisi etika digital, aplikasi Premier League harus menjaga keamanan data pengguna, transparansi informasi, dan akurasi berita, informasi, dan pertandingan harus jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada fitur seperti FPL, aturan poin dan mekanismenya juga harus mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, notifikasinya juga harus relevan. Jika notifikasi terlalu banyak dan tidak sesuai minat pengguna bisa merasa terganggu. Maka dari itu aplikasi perlu menjaga keseimbangan antara memberikan informasi dan menjaga kenyamanan pengguna. Jadi SDM keuangan dan etika digital seperti peran penting dalam menjaga kualitas aplikasi Premier League sebagai platform olahraga digital yang resmi dan terpercaya. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan masalah utama dan solusi digital yang saya usulkan. Masalah utama dari aplikasi Premier League adalah personalisasi pengalaman pengguna yang belum maksimal. Aplikasi ini memang memiliki banyak fitur seperti live score, jadwal, klasmen, berita, video, statistik, notifikasi, dan FPL. Namun tidak semua pengguna membutuhkan semua informasi tersebut. Contohnya, pengguna yang merupakan fans Manchester United mungkin lebih tertarik melihat jadwal, berita, statistik, dan notifikasi tentang Manchester United. Namun jika aplikasi menampilkan terlalu banyak informasi umum, pengguna harus mencari sendiri informasi yang paling relevan dan dengan minatnya. Pengguna baru juga bisa merasa bingung karena banyaknya menu dan informasi. Mereka mungkin hanya ingin melihat skor atau berita klub favorit, tapi harus melewati banyak tampilan. Kalau pengalaman seperti ini dibiarkan, pengguna bisa hanya membuka aplikasi saat butuh skor lalu langsung keluar. Aplikasi canggih akhirnya memakai seperti papan skor biasa. Agak menyedihkan, tapi begitulah manusia. Solusi yang saya usulkan adalah EPL Fan Personalization Hub. Fitur ini merupakan dashboard personal di aplikasi. Pemilik menyesuaikan tampilan berdasarkan klub favorit, pemain favorit, dan kebiasaan pengguna. Fitur utama dari solusi ini adalah favorit klub dashboard, yaitu halaman khusus yang menampilkan jadwal hasil pertandingan, berita, klasmen, dan statistik klub favorit pengguna. Selanjutnya kesimpulan.
Berdasarkan analisis yang saya sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Premier League merupakan platform digital resmi yang menyediakan layanan informasi sepak bola secara lengkap. Aplikasi ini menyediakan jadwal, live, skor hasil pertandingan, klasmen, statistik, berita, video, notifikasi, dan fitur tambahan seperti FPL. Dari sisi model bisnis digital, aplikasi ini memanfaatkan aplikasi mobile seperti media sosial, engagement pengguna untuk memperkuat loyalitas fans serta meningkatkan nilai brand Premier League. Dari sisi supply chain digital, aplikasi ini berfokus pada pengelolaan data, pertandingan dan distribusi informasi secara real time kepada pengguna. Data pertandingan diproses dan ditampilkan dalam bentuk skor, statistik, berita, video, dan notifikasi. Dari sisi SDM, keuangan dan etika digital, aplikasi Premier League membutuhkan tim teknologi, tim konten, tim statistik, tim keamanan transparansi informasi, serta pengelolaan pengalaman yang lebih baik. Demikian presentasi saya mengenai analisis strategi bisnis digital aplikasi Premier League. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.